Halo, kali ini Miss Ji mau jelasin tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kita kan udah pernah tuh nonton video tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi dua ya, ingat nggak? Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, bedanya apa? Nanti kita lihat ya. Pertama, Miss Ji akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Ya, kalau yang disebut dengan generatif, ya ingat-ingat ya, berarti dia ada memiliki atau melibatkan jantan dan betina. Jadi melibatkan jantan dan betina ya. Ada jantannya, ada betinanya dan melakukan proses. Kalau di tumbuhan namanya bukan perkawinan ya. Kalau di tumbuhan itu namanya bukan perkawinan, tapi kalau di tumbuhan itu disebutnya dengan penyerbukan. Ya, jadi begitu. Ingat, kalau generatif berarti ada jantan dan juga ada betina. Gitu. Nah, adanya di mana? Adanya di sini, di bunga. Jadi jantannya dan betinanya ada di bunga. Nah, kalau kita melihat ya, yang bentuknya seperti ini nih, ini kita sebut dengan putik. Nah, putik itu adalah kelamin betinanya. Jadi kalau di tumbuhan, kelamin betinanya itu adalah putik. Sedangkan kelamin jantannya itu adanya di sini. Ya. Nih. Nah, jadi ini adalah jantan. Jadi jantannya itu adalah adanya di benang sari ya, ada di benang sari. Oh, gitu. Nah, ini adalah bagian bunga yang perlu kalian hafalkan ya. Ada kelopak nih. Kelopak bunga itu pasti berwarna-warni. Kenapa? Untuk menarik serangga yang datang ya. Jadi emang Tuhan menciptakan kelopak bunga itu berwarna-warni untuk menarik serangga datang. Kenapa menarik serangga datang? Untuk membantu proses penyerbukan ya, dimana jantan dan betinanya ini supaya ketemu. Beda ya sama orang ya. Kalau orang itu kan atau hewan dia bisa ketemu, tapi ini kan bunga tidak bisa bergerak seperti binatang atau manusia. Maka mereka gimana caranya biar jantan dan betina ini bisa terjadi proses penyerbukan atau bertemu tadi? Ya dia harus dibantu, salah satunya dibantu oleh hewan ya. Kemudian bagian bunga berikutnya nih ada dasar bunga. Kemudian bakal biji ini nak, yang ini nih ya. Tuh. Nah, kemudian ada juga bakal buah. Nah, kalau bakal buah yang ini. Bakal buah tuh apa? Bakal buah ya calon buah ya. Kemudian ada tangkai dan kelopak. Oke. Next ya. Nah, bagaimana sih proses penyerbukan terjadi? Penyerbukan itu terjadi ya ketika si serbuk sari atau jantannya ya, atau jantannya ini ya, kan ini kan bentuknya bubuk-bubuk nih ya, yang kecil ini. Ketika si serbuk sari ini ya ada yang jatuh ke dalam putik ya, kita udah tahu ya bahwa putik itu betinanya gitu. Jadi serbuk sari ya, jantannya itu ada yang jatuh ke dalam putik gitu. Nah, ketika dia jatuh ke dalam putik terjadilah yang namanya proses penyerbukan. Nah, ini tumbuh menjadi zigot ya, bakal biji yang tadi sudah dibuahi oleh si serbuk sari tadi berubah menjadi zigot. Kemudian zigot akan berubah menjadi lembaga. Perhatikan ya, jadi lembaga. Kemudian ya dari bakal biji tadi timbullah daging buah nih. Daging buahnya ya terbentuk. Nah, ketika daging buah ini sudah terbentuk, di dalamnya ada biji. Ya, di dalam ini ada biji. Nah, ketika biji ini ditaruh di tanah ya, kemudian dia berada di lingkungan yang mendukung, biji ini akan tumbuh. Bijinya tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tuh apa? Kecambah tuh kayak bayinya tumbuhan muda gitu ya. Nah, ini bayinya tumbuhan disebut tuh kecambah. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan muda dan kemudian menjadi tumbuhan dewasa lagi. Dan begitu terus proses dari penyerbukan. Nah, berikutnya penyerbukan ada macam-macam ya. Ada berapa? Ada 4. 4 jenis penyerbukan. Nah, ada 4 jenis. Apa aja 4 jenis itu? Yang pertama adalah autogami. Apa sih autogami? Ada yang tahu nggak? Autogami itu adalah proses, kan tadi kita udah tahu ya bahwa kelamin jantan dan betina itu adanya di mana? Di bunga ya. Jadi jantan dan betina itu kalau di tumbuhan adanya adalah di bunga. Di bunga. Nah, kalau autogami berarti jantan dan betinanya ada di dalam bunga yang sama. Jadi di dalam bunga sini. Gitu ya proses penyerbukannya. Sedangkan yang kedua ya, geitonogami itu ketika si kelamin jantannya ya, ketika kelamin jantannya bertemu dengan kelamin betinanya ya, misalnya di sini betinanya gitu ya, tapi masih di dalam satu tanaman yang sama ya, nih tanamannya masih sama, disebut dengan penyerbukan tetangga atau geitonogami. Jadi ini jantannya ya ketemu betinanya dalam
satu pohon gitu ya, dalam satu pohon, dalam satu tanaman, tapi bunganya beda. Sedangkan yang ketiga disebut dengan penyerbukan silang ya, itu ketika ini jantannya nih ya bertemu dengan betinanya, tapi udah beda bunga, beda pula tanamannya ya nih. Betinanya di tanaman ini, jantannya di tanaman ini bertemu. Ya, itu disebut dengan penyerbukan silang. Nah, berikutnya yang disebut penyerbukan bastar, ini paling berbeda nih. Itu di mana? Ya, mirip dengan alogami. Jadi betina atau jantannya nih, ya, terjadi penyerbukan betina dan jantan dalam tanaman yang berbeda, bunga berbeda ya. Nah, tapi tanamannya apa beda dengan alogami? Kalau alogami itu sama. Ya, jenis tanamannya tuh varietasnya sama. Sama-sama tomat kecil. Nah, tapi kalau bastar varietasnya berbeda. Ya, varietasnya beda. Yang satu dari tomat kecil, yang dia menyerbuki tanaman dengan yang tomatnya besar, maka disebutlah dia sebagai penyerbukan bastar. Oke, berikutnya penyerbukan itu ya seperti tadi Miss Ji bilang, kan tanaman itu tidak bisa bergerak seperti hewan dan manusia, maka dia butuh bantuan penyerbukannya ini. Perkembangbiakannya butuh bantuan. Bantuan apa? Yang pertama bantuan dari hewan, ya, kedua dari manusia, kemudian dari angin, ya, kemudian dari apa lagi? Air, ya. Jadi dia butuh bantuan, beda dengan binatang dan manusia. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif. Apa sih bedanya? Kalau tadi generatif ada jantan dan ada betina, kalau vegetatif tidak ada jantan, tidak ada betinanya. Lalu gimana? Ya berarti induknya, ya, induknya cuma satu. Tuh, cuma satu induk, tidak ada jantan, tidak ada betina, hanya satu. Maka apa yang terjadi kalau cuma satu induk? Maka ya maka kalau cuma satu induk itu ciri-cirinya ya individu barunya itu pasti ya Miss Jijan pasti sama. Individu barunya cirinya sama. Sama kayak siapa? Sama dengan induknya. Sama. Karena apa? Karena kan cuman satu induknya. Ya beda kalau dua kan, si jantan ciri-cirinya beda, betina ciri-ciri beda, kayak kita aja kan, ayah ibu kita beda, maka kita jadinya ada hidungnya mirip ayah, mukanya rambutnya mirip ibu. Tapi kalau induknya cuma satu ya berarti mirip sekali dia dengan induknya kan. Nah, vegetatif itu ada ya yang namanya disebut dengan vegetatif alami. Maksudnya alami ini apa? Alami, jadi ciptaan Tuhan langsung, tidak dibuat, Allah yang buat. Nah, ada apa aja? Pertama spora, kemudian ada akar tinggal. Akar tinggal itu juga disebut dengan rizoma. Kemudian ada apa lagi? Ada tunas. Ada apa lagi? Umbi batang. Ya. Nah, berikutnya ada umbi lapis. Contohnya bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Kemudian ada geragi. Geragi itu tanaman rambat ya. Kalau misalnya kamu bingung geragi apa sih? Dia adalah tanaman rambat. Semua tanaman yang merambat-rambat ini. Kemudian ada tunas adventif nih kayak cocor bebek. Jadi ada daun, di pinggirnya tumbuh daun lagi kecil gitu. Kemudian umbi akar, contohnya adalah ini wortel. Oke. Nah, berikutnya ada yang buatan. Kalau buatan itu apa? Namanya aja buatan, dibuat oleh manusia, sengaja dibikin oleh manusia. Untuk apa? Untuk menghasilkan individu unggul. Unggul itu apa sih? Yang terbaik. Ya, caranya apa? Dengan cara dicangkok. Nah, tanaman yang bisa dicangkok ya itu adalah tanaman yang berkayu. Contohnya pohon mangga. Nih, pohon mangga itu bukannya dia secara generatif ya? Perkembangbiakannya emang secara generatif dia ada loh bunganya. Perkembangbiakannya mangga itu ya ada jantan dan betinanya, tapi kok di sini vegetatif Miss? Nah, vegetatif buatan itu bisa untuk yang generatif juga. Jadi dia cuma butuh satu pohon, nggak perlu dikawinkan jantan dan betina, nggak perlu ada proses penyerbukan. Karena ini buatan manusia, jadi manusia lah yang turut campur. Gimana caranya? Contoh, misalnya ya, Adi pengen punya pohon mangga yang sama persis dengan Beni. Beni pohon mangganya manis sekali. Ya, nah, Adi pengen benar-benar mirip. Kan tadi Miss bilang kalau vegetatif tuh mirip sekali dengan induknya. Nah, Adi pengen banget nih kayak Beni, mirip banget manis. Maka Adi melakukan vegetatif buatan. Dia mengambil sampel ya, mengambil batang dari Beni ini, dari pohonnya si Beni, ya, dia kupas ininya, kulitnya, diambil kambiumnya, dibungkus dengan tanah. Ketika sudah tumbuh akar, ya, dipindahkan ke tanah. Nah, ini nanti ciri-cirinya akan sama pohonnya dengan punya Beni, manis, sama kayak induknya. Selain mencangkok ada apa lagi? Ada namanya stek. Nah, stek itu
Juga sama ya, ciri-cirinya apa yang bisa di stek? Pastinya batangnya kecil. Ya, kalau batangnya besar kayak batang pohon mangga, pohon jambu, pohon duren, gimana juga kan nyeteknya. Jadi ciri-ciri tanaman stek itu yang batangnya kecil ya, seperti singkong. Itu gimana? Tinggal dipotong aja, batangnya dituncekin di tanah. Nanti lama-lama tumbuh akar dan tumbuhlah dia. Sama ya, nanti cirinya dengan induknya. Berikutnya ada namanya sambung. Kalau sambung tuh gimana? Sambung misalnya ada pohon A, ada pohon B gitu ya. Pohon A ini ciri-cirinya buahnya gede-gede, pohon B buahnya manis. Gimana caranya biar tanaman yang dihasilkan nanti besar buahnya dan manis? Maka harus digabungkan. Yang A ini buahnya besar ya, digabung dengan yang B yang buahnya manis. Dengan harapan nanti ketika digabung ya, dilakukan sambung, pohon yang dihasilkan bisa memiliki karakter yang berbeda gitu. Nah, berikutnya ada okulasi. Nah, kalau okulasi juga sama ya. Dia mirip kayak ditempel. Jadi dikupas juga kulitnya ya. Kemudian disambung nih tuh oleh tanaman baru, tanaman yang lain gitu ya. Nah, nanti dia tumbuh lagi tuh. Ada namanya juga runduk. Nah, kalau runduk itu ciri-cirinya adalah tanaman yang bisa merambat ya, biasanya dirundukin. Nanti tanaman yang bisa merambat itu ya, dan ciri-cirinya pastinya adalah tanaman yang nggak ada kayunya ya, yang tidak berkayu. Nah, ketika tanaman itu yang tidak berkayu tadi, batangnya dijuntaikan ke tanah, kemudian kita tekan pakai batu atau pakai sesuatu, nanti dia lama-lama tumbuh akar. Nah, ntar tumbuh deh, dipotong bisa-bisa, ntar dia hidup nih yang ini. Gitu ya. Oke, itu tadi proses perkembangbiakan pada